Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para orang tua kami, para sahabat-sahabat yang senantiasa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nawaina ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudzakarata wal istidkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ittiqa wa jilai wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah berikan mukadimah, tapi malah panjang lebar kemana-mana tetapi insya Allah itu ada kaitannya dengan pembahasan kita, ya ibaratnya pemanasan tadi ya. Dan kita masuk ke dalam materi Dinul Islam. Bab ini membahas tentang agama Islam. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan taksiru fi syukri ala nikmatil Islam. Dikatakan kebanyakan dari manusia yang mana mereka itu dicabut kenikmatannya. Jadi kebanyakan manusia-manusia yang nikmatnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah taksir, yaitu adalah kelalaian fi syukri, dalam bersyukur ala nikmatil Islam, atas nikmatnya menjadi seorang muslim. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu dengan seseorang yang mengeluh tentang hutangnya yang banyak, tentang kehidupannya yang serba susah, ya, dengan keadaannya yang tidak stabil, dengan berbagai macam musibah, permasalahan dan sebagainya, sebenarnya kalau kita teliti gitu ya, dan kita lihat bagaimana mereka itu selalu lalai dengan syukur kepada nikmat Islam. Bagaimana maksudnya lalai terhadap nikmat Islam? Misalkan dia tidak melaksanakan perintah Allah SWT, melaksanakan apa? Yang pertama kali akan dipertanyakan adalah sholat. Sekarang logikanya begini. Ketika seorang bos, seorang atasan, misalkan Zaid ini sebagai atasan, atau Zaid sebagai bosnya, lalu memanggil anak buahnya, misalkan memanggil dengan Umar. Umarnya diam baik, diam aja. Atau Umar sini, dia kadang-kadang lama baru datang, atau bahkan tidak menggubris sama sekali. Kira-kira Zaid sebagai pemimpin ini, sebagai atasannya itu, kira-kira pegel nggak sama dia? Pegel, sewot, sewot. Dan gimana? Mungkin ketika si Umar ini datang kepada Zaid sebagai atasannya, Pak Zaid, tolong dong, saya minta bantuan. Kenapa? Saya punya utang, saya begini. Ngapain? Enggak, lu aja gua panggil dia melulu. Dipanggil, kadang-kadang lu datang lama, kadang-kadang malah kagak menggubris sama sekali. Ya gimana saya mau membantu kamu? Seperti itu. Artinya apa? Seseorang dipanggil oleh Allah dengan sholat, dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan, tapi dia nggak datang, dia nggak sholat. Ibaratnya seperti orang yang dipanggil bosnya, dipanggil atasannya, dia nggak datang. Ya gimana? Ya bosnya ya cuek, akhirnya nggak mau ngurusin. Coba kalau kita mendekat, ya, kalau si anak buah ini mendekati bosnya, bisa merayu bosnya, selalu taat terhadap perintah-perintahnya, maka bosnya akan senang. Walaupun Allah itu tidak seperti itu, artinya tidak memandang orang ini taat atau tidak, tetapi ya ketika orang itu taat kepadanya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala akan senang. Walaupun Allah tidak butuh dengan ibadahnya seorang hamba, karena Allah yang menciptakan. Ya, ngapain? Allah nggak butuh kepada siapapun, ya. Maka dari itu apa kita yang butuh kepada Allah? Karena kita yang butuh kepada Allah, bagaimana caranya supaya mudah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala segala yang kita inginkan? Maka harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bersyukur atas nikmat Islam. Bersyukur atas nikmat Islam itu bagaimana? Dijaga keimanannya, dikuatkan tauhidnya,
melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah ini yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya nikmat-nikmat manusia ini terjaga, supaya kita tetap merasakan ketenangan, supaya kita tetap berada dalam ridho Allah, supaya urusan-urusan kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak cerita-cerita inspirasi cerita-cerita mereka-mereka yang ketika berada di titik paling rendah lalu dia kembali kepada Allah dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah semua urusannya. Itu banyak kok cerita-cerita mereka yang tadinya berada di atas dengan kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tersebut terkena musibah sampai titik terendah. Setelah itu dia sadar, kembali kepada Allah dan Allah permudah dan diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan. Jadi sebenarnya kebanyakan nikmat-nikmat manusia yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taksiruhu fi syukri ala nikmatil Islam, yaitu lalai dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Nah ini maka sekali lagi siapapun orangnya yang punya masalah, ingin selesai masalahnya, syukuri nikmat Islam. Dengan apa? Taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah. Siapapun yang kena musibah, taatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan siapapun yang punya hutang, punya masalah dan sebagainya, kembalilah kepada Allah SWT. Jangan lalai terhadap bersyukur nikmat Islam itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan akan kembalikan nikmat-nikmat itu kepada orang tersebut. Tetapi kalau dia tidak pandai bersyukur, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang dengan dapatkan rezeki dari Allah sekian, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, dapat cuman segini katanya. Dapat apa ini? 20.000 dapat apa ini? Padahal kalau disyukuri, dinikmati yang Allah berikan 20.000, kita ambil hikmahnya. Bagaimana kalau Anda nggak dapat apa-apa? Akan lebih susah lagi. Udah bersyukur kepada Allah harusnya. Kenapa? Anda masih dapat duit 20.000 sehingga Anda bisa beli lauk pauk buat makan misalkan. Ya, seperti itu. Maka sekali lagi yang menyebabkan nikmat-nikmat dari manusia itu dicabut yaitu adalah apa? Taksiruh fi syukri ala nikmatil Islam, yaitu lalainya seseorang tersebut bersyukur atas nikmat-nikmat Islam yang Allah berikan kepadanya. Maka bagaimana pentingnya kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang pasrah kepada Allah SWT, mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Poin yang kedua, karena ba'du masyayikhil azhar kharaja ilal masjid. Diceritakan ada sebagian masyayikh, sebagian para kiai, para kesepuhan dari ulama-ulama Al-Azhar yang ada di Mesir, kharaja ilal masjid. Waktu itu mereka keluar dari masjid. Keluar menuju ke masjid. Keluar dari rumah menuju ke masjid. Famarra bi jama'ati minan nasara. Dan dia ketemu dengan sekelompok orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Kiptiah saja atau Ethiopia itu ada sebagian banyak di Mesir. Jadi memang banyak orang-orang Nasrani juga yang ada di Mesir. Jadi tidak semua di Arab itu seorang muslim ya. Justru ketika Nabi diturunkan di mana? Di Arab itu di Mekah, di Madinah, di Mekah lalu ke Madinah, itu banyak orang-orang yang kafir. Jadi tidak semuanya muslim. Nah, waktu itu beliau lewat dengan sekelompok orang-orang Nasrani, yuriduna al-kanisata. Ternyata mereka itu mau menuju ke kanisa, yaitu tempat ibadahnya itu gereja. Ya, mereka semuanya akan pergi menuju gereja. Fa gusya ala syekh. Ternyata si syekh ini begitu melihat ada orang-orang Nasrani akan menuju ke gereja, atau mungkin kalau orang Nasrani apa namanya gitu ya,
tempat ibadahnya saya kurang tahu, mungkin barangkali ada nama khusus saya nggak tahu. Kalau gereja kan orang Kristen gitu kan, karena sebenarnya di mereka juga ada golongan-golongannya sebenarnya gitu ya. Nah, ibaratnya sudah tempat ibadahnya orang Nasrani ya. Ternyata beliau itu pingsan. Ngelihat kayak gitu tuh pingsan. Falamma afaqa, ketika beliau itu siuman, beliau itu sadar dari pingsannya, qala, beliau mengatakan, tadzakartu ni'matallahi ta'ala haitsu ja'alani minal muslimina wa lam yaj'alni minan nasara. Masya Allah. Kata beliau, saya kenapa pingsan? Karena saya teringat terhadap nikmat Allah yang luar biasa, yaitu di mana Allah menjadikan saya bagian daripada seorang muslim dan tidak dijadikan oleh Allah seorang Nasrani. Maka dengan nikmat Allah ini, beliau ingat terhadap nikmat ini, beliau pingsan. Jadi ketika kita, paling tidak ya, kalau beliau memang keimanannya sudah luar biasa ya, tingkatan tinggi, sehingga dengan melihat yang seperti itu, teringat dengan nikmat Allah yang begitu besar, langsung pingsan. Tapi bagi kita misalkan paling tidak, ketika kita melihat orang-orang yang di luar Islam, bagaimana paling tidak mengucapkan alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal Islam, begitu. Atau di dalam kitab-kitab fikih dikatakan, kalau kita jarang ketemu dengan orang-orang yang non muslim, maka disunahkan untuk sujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat menjadi seorang muslim. Maka dari itu, paling tidak kita bersyukur kepada alhamdulillah alladzi ja'alani minal muslimin. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita bagian daripada seorang muslim. Itu harus diucapkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, nikmat Islam. Sehingga kalau mengikuti beliau sampai pingsan seperti itu, memang jauh sekali sulit kita menyadari bagaimana nikmatnya begitu besar yang Allah berikan kepada kita menjadi seorang muslim. Itu memang sulit ditanamkan dalam diri kita. Tapi paling tidak kita ingat bahwa kita ingat kalau kita dijadikan oleh seorang muslim, lalu bersyukur kepada Allah SWT, tidak dijadikan sebagai orang Nasrani, tidak dijadikan sebagai orang Yahudi, dan tidak dijadikan sebagai orang-orang di selain orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang patut kita syukuri atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Poin yang ketiga, dikatakan yanbaghi an yaqula kulla yaumin, sebaiknya setiap hari itu seorang mukmin mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, seyogianya, sebaiknya yang bagi mengucapkan setiap hari alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, wa kafa biha min ni'mah, dan cukup dengan nikmat Islam, itu sudah cukup bagi kita. Walhamdulillah, dan alhamdulillah alladzi ja'alani, yang telah menjadikanku min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Musa apa Nabi Isa, beliau saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ya. Bagaimana dengan dengan kita yang Masya Allah tanpa meminta Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad adalah umat termulia, umat teristimewa, di mana mereka hidupnya di akhir zaman, mereka hidupnya di di akhir kenabian, artinya menjadi umat Nabi paling terakhir. Akan tetapi mereka akan masuk surga yang paling awal, yang paling pertama, dan banyak kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada umat Islam ini. Di antaranya ada ibadah yang sedikit, sebentar, sesaat, tetapi pahalanya menyerupai dengan ibadah ribuan tahun. Contoh misalkan seperti Lailatul Qadar, itu adalah nikmat besar dari Allah. Mereka di zaman dulu ingin mendapatkan pahala ribuan hari, ya, ribuan bulan, itu dia sampai beribadah harus ribuan bulan ketika yang mendapatkan pahala seperti itu. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW, ya,
dengan mendapatkan Lailatul Qadar, maka sudah mendapatkan pahala yang lebih baik, bahkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada waktu-waktu tertentu yang Allah SWT berikan kepada kita keistimewaan, sehingga ibadah-ibadah di waktu-waktu istimewa tadi mendapatkan keistimewaan juga, mendapatkan keberkahan, sehingga dengan ibadah sedikit tetapi pahalanya banyak. Contoh misalkan seperti seseorang ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seperti beribadah misalkan di 1 Muharram atau di hari Asyura ya, atau di bulan Rajab, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan. Ada hari misalkan hari Jumat, malam Jumat itu adalah malam yang luar biasa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Lalu ada bulan-bulan yang mulia dibanding bulan yang lain. Ya, ada hari-hari dalam 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain, di mana ketika beribadah di hari yang diistimewakan oleh Allah, maka ibadahnya pun akan menjadi istimewa. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang muslim. Maka wajib, sebenarnya tidak wajib tetapi seyogyanya kalau bisa diwajibkan setiap hari mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah walhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.